Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita update lainnya dari channel ini. Aremania geram, minta Muhammad Rafli hengkang dari Singoedan. Aremania memberikan kritik tajam terhadap salah satu pemain Singoedan, Muhammad Rafli. Secara tegas Aremania meminta Rafli untuk segera hengkang dari tim kebanggaan masyarakat Malang tersebut. Permintaan Aremania untuk manajemen mendepak Muhammad Rafli bukan tanpa alasan. Penampilan Muhammad Rafli dalam setiap laga Arema terbilang belum memuaskan. Sampai pekan ke-9 Liga 1 musim ini, striker Arema FC ini juga belum berhasil mencetak satu gol pun untuk Arema FC. Bukan hanya itu, Aremania juga menilai gaya permainan dari Muhammad Rafli tidak sesuai dengan gaya khas Malang yang ngotot dan keras. Bahkan, Aremania membandingkan sosok Muhammad Rafli yang kalah bagus dari pemain Arema FC lainnya yaitu Hanis Sagara. Hasil Liga 1, Persebaya Surabaya versus Rans Nusantara 1-2. Persebaya Surabaya harus kembali menelan kekalahan beruntun di Liga 1 2022. Kali ini Persebaya harus takluk atas Rans Nusantara dengan skor 2-1. Sejatinya Persebaya unggul terlebih dahulu pada menit ke-28 melalui sepakan So Yamamoto. Skor 1-0 untuk keunggulan Persebaya bertahan hingga peluit babak pertama dibunyikan. Rans Nusantara berusaha bangkit di babak kedua. Terbukti, Rans Nusantara akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-64 melalui Edo Febriansyah. Tak puas sampai di situ, Rans Nusantara berhasil kembali menciptakan gol, dan membalikkan keadaan pada menit ke-88 lewat gol kedua Edo Febriansyah. Skor 2-1 bertahan hingga peluit babak kedua dibunyikan untuk kemenangan Rans Nusantara. Dengan hasil ini, Rans Nusantara saat ini menempati posisi 16 klasemen dengan torehan 9 poin. Sementara kekalahan ini membuat Persebaya bertengger di posisi 14 klasemen dengan torehan 10 poin. Hasil Liga 1, Persis Solo versus Bali United 2-0. Persis Solo berhasil memetik 3 poin sempurna kala menjamu Bali United di Stadion Manahan Solo. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut menang dengan skor 2-0. Dalam laga ini, Bali United bermain dengan 10 pemain akibat salah satu pemain Bali United terkena kartu merah. Gol pertama Persis Solo baru tercipta pada menit ke-30, melalui Rio Matsumura. Sementara gol kedua Persis Solo tercipta di babak kedua pada menit ke-60. Lagi-lagi Rio Matsumura berhasil mencetak gol keduanya pada laga ini. Skor 2-0 bertahan hingga peluit babak kedua dibunyikan untuk kemenangan Persis Solo. Kemenangan ini membuat Persis Solo menjauh dari zona degradasi, dengan menempati posisi 13 klasemen dengan raihan 10 poin. Sementara kekalahan ini, membuat Bali United gagal mengambil alih puncak klasemen dan tertahan di posisi 3 dengan raihan 21 poin. Persebaya kalah lagi, bonek ngamuk kejar pelatih. Suporter Persebaya Surabaya bonek, mengamuk pasca tim kesayangannya kembali menelan kekalahan dalam lanjutan BRI Liga 1 2022. Mereka meluapkan kekecewaan dengan menyerbu lapangan usai laga berakhir. Sebelum kerusuhan di stadion pecah, bonek sudah menyanyikan berbagai lagu sindiran dan kritik untuk tim kesayangannya tersebut. Usai laga berakhir, bonek kemudian meluapkan emosinya dengan turun ke dalam lapangan. Mereka melakukan aksi protes terhadap Persebaya Surabaya. Tak hanya melakukan protes kepada para pemain dan pelatih, beberapa supporter yang marah juga coba mengejar para pemain, staf pelatih, dan manajemen Persebaya yang berada di lapangan. Untungnya para petugas keamanan sigap menghalau aksi beberapa supporter tersebut, sehingga pelatih, pemain dan manajemen Persebaya bisa diamankan. Selain melakukan protes di stadion, bonek turut melanjutkan aksinya dengan mendatangi kantor manajemen Persebaya Surabaya. Para bonek meneriakkan dan meminta untuk Yahya Al-Katiri yang merupakan manajer Persebaya saat ini, untuk mengundurkan diri. Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab Persebaya pada Liga 1 musim ini, terbilang tidak berbicara banyak saat bursa transfer Liga 1 dibuka. Tidak banyak membeli pemain, manajemen Persebaya justru menjual beberapa pemain bintangnya dan lebih mengandalkan para pemain muda. Kalah atas Rans Nusantara, Aji Santoso siap tanggung jawab. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso, siap bertanggung jawab usai timnya dipermalukan Rans Nusantara FC. Pelatih Persebaya Aji Santoso juga memberi alasan terkait hasil minor tersebut. Dengan tidak adanya Rizky Ridho dan Leo Lelis, memang posisi kami dalam keadaan darurat, gak ada pemain belakang, gak ada leader di sini,
Akhirnya kalah, kata Aji Santoso. Tidak hanya lini belakang, Aji Santoso juga akui cukup kecewa dengan performa striker asingnya Silvio Junior, yang gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas. Tadi saya juga menyampaikan pada Junior, mau bola seperti apa lagi bolanya 1 meter pun gak masuk. Saya sangat kecewa, kata Aji Santoso. Ini merupakan kekalahan beruntun ketiga Persebaya Surabaya di musim ini.